hati naik ke atas. Ketika menunjuk, tangan juga ke Allah, katanya ke atas juga kan. Salah rupanya. Tangan ke atas, kata dia, karena kiblat doa adalah di atas. Kiblat doa adalah di atas. Ini adalah kekonyolan. Ya. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu kiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu kiblatus shalah. Balik Nabi Muhammad ni bukan muwajahah, bukan berhadap-hadapan dengan Allah, tapi Nabi Muhammad balik dengan ijabah, dengan berdoa kepada Allah. Maka tu awak berdoa, kiblat doa tu langit, maka setiap awak berdoa tu mangkit tangan madok ke langit, bukan Allah di langit. Kalau Allah di langit berarti Allah punya tempat, yang punya tempat itu cuman makhluk. Allah tak berhajat kepada tempat, yang berhajat kepada tempat. Bagaimana kita hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita jawab dengan jawaban sederhana. Antum silahkan mengatakan kalau seandainya Allah di atas mesti bertempat, tapi ini kata Nabi tak ada lazim seperti ini. Tidak pernah dibahas oleh mereka. Yang kita yakini Allah di arsy, bagaimananya tak disebutkan. Di bagaimananya tidak disebutkan. Kita yakini Allah di arsy, selesai. Buktinya lisan kita selalu bilang terserah yang di atas, sudah ketentuan yang di atas. Anggota tubuh kita, bahasa verbal kita, ya, selalu ketika nyebut Allah langsung ya, bahasa verbalnya selalu. Silakan lihat orang yang dengan begitu kerasnya menolak Allah di atas, selalu bahasa verbalnya menghadap ke atas. Ya tak? Hatinya selalu ke atas. Akhirnya dicari-cari pula bahwa atas itu kiblatnya doa. Saya tidak pernah belajar bahwa kiblat doa itu ke langit. Kiblat doa itu ke... Wih, kalau disuruh menghadap kiblat berdoa ke mana? Ke langit. Hah? Tentuan. Hah? Ke mana menghadap kiblat berdoa? Hah? Lupa kiblat dia. Hah? Awak berdoa, lalu di antara adab doa menghadap kiblat, kemana Bapak menghadap? Ke atas. Ya Allah. Gitu ya? Ya Allah gitu. Kalau disuruh menghadap kiblat, kita menghadap pasti bergeser mengarah ke sini. Ya. Jadi kalau namanya menghadap kiblat itu kiblat doa, kiblat salat, asal disebut kiblat orang pahamnya ke. Iya, saya tidak tahu. Wallahu alam ya, mungkin kelemahan saya. Tidak ada saya mengetahui ulama dulu mengatakan bahwa kiblat doa itu adalah langit, tidak ada. Sampai Imam Fakhrul Razi atau Zamakhsyari ketika seorang dari Hamadan mengatakan, Syekh, kan dia kan ketika datang ke Baghdad dialu-alukan. Tahu dialu-alukan? Bahasa Melayu tuh. Dielu-alukan. Bahasa Jawa. Nah, dielu-elukan, disambut meriah. Ada nenek-nenek nanya ke yang nyambut, siapa yang kalian sambut begitu meriah itu? Maksud nenek-nenek kan biasa apa, kadang-kadang usil ya nanya dia, karena dia tidak diajak ya. Siapa yang kalian sambut ini? Dijawab oleh orang yang ditanya, ini nek seorang ulama besar, dia kan ahli kalam ya, Mu'tazilah, seorang ulama besar yang bisa membuktikan eksistensi Allah, membuktikan kewadabradaan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek itu walaupun dia bukan ulama, tapi fitrahnya langsung berucap. Apa dia katakan? Kalau bukan karena ada di hatinya 1000 keraguan, tak perlu 1000 dah. Nah, coba. Dia tidak kenal orangnya, tapi begitulah fitrahnya mengatakan bahwa kalau bukan karena ada 1000 keraguan, saya tidak butuh 1000 dalil. Tidak butuh 1000 dalil. Karena satu dalil dah cukup. Bahwasanya qul huwallahu ahad. Nah, dah cukup. Bahwa seluruh yang ada pasti ada penciptanya. Nah, di mana kita tahu pencipta? Ada beritanya. Selesai. Tapi kalau 1000 keraguan baru perlu 1000 dalil. Nah, yang seperti ini nih, yang bisa membuktikan eksistensi Allah dengan alasan begini-begininya itu, ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan,
ketika dia bicara tentang Allah tak mungkin di atas itu, menolak ayat Ar-Rahman wal Arsyis, dia ahli tafsir, tafsir besar. Ya, dia katakan dia menolak dengan alasan tadi, kalau di atas berarti memerlukan tempat, kalau memerlukan Allah mustahil punya tempat, Allah harus dibersihkan dari arah yang 6, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tak boleh, Allah tak boleh seperti itu. Taib. Lalu seorang yang bertanya ini, laki-laki ini bertanya, lalu Imam, bagaimana saya harus menjawab? Ya, bagaimana saya harus menjawab ketika saya berdoa, hati saya mesti naiknya ke atas? Coba bayangkan, tadi dia bisa mendatangkan 1000 dalil untuk wujud Allah, ya. Untuk menjawab ini tidak bisa dia menjawab. Berarti tidak hebat nampaknya. Lebih hebat kita hari ini ketika menjawab bahwa langit adalah kiblat doa. Jadi akhirnya memang kaum muslimin dan muslimat, ya sesuatu yang tidak dasar ilmu itu pendek talinya. Akhirnya terpaksa di bid'ah, melahirkan bid'ah yang baru pula, bahwa kiblat doa mesti ke langit. Anak-anak berdoa menghadap kiblat dia, ada semua gitu ya. Disunatkan ada berdoa? Nah, tidak ada. Tidak ada perintahnya untuk menengadah begini. Mengangkat tangan ni ya. Nah. Jadi kiblat doa. Lalu kalau seandainya antum disuruh berdoa, bang, doa yang paling afdal ketika sujud, gimana nengadah? Bagaimana nengadah? Atau berdoa, kan si Abdul doa kan waktu sujud kan? Taib. Atau berdoa selesai tahiyat akhir. Nengadah? Menengadah? Hah? Nabi melarang kita menengadah dalam salat. Jadi itulah di sinilah nampaknya mengada-ngada itu kaum muslim. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah, hati naik ke atas. Ketika menunjuk tangan juga ke Allah, katanya ke atas juga kan. Salah rupanya. Jadi tanya, Ustaz kok nunjuk ke atas? Ke atas. Apalagi di bulan-bulan ini kan Isra Mi'raj lagi ini ya. Iya. Nabi diisrakan dari Makkah ke Madinah, Baitul Maqdis, taib. Baitul Maqdis kan datar tuh, kan di bumi masih. Habis itu habis itu Nabi dimi'rajkan naik ke atas, ya dah, langit pertama, ya langit kedua, ada penjaga semua tuh kan, terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik ke atasnya, bertemu Allah SWT dengan hijab kan? Hijabnya nur. Lalu ditanya jemaah, kalau gitu Ustaz, Allah berarti di atas? Oh enggak. Tapi kok naik ke atas? Jadi awal kaji diruntuhkan oleh akhir kaji. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Fakta, data, berita nyata bahwa memang semuanya mengarah ke atas. Cuman ketika nafsu, pemikiran, perasaan, kaedah-kaedah yang dibuat mengalahkan dalil-dalil yang banyak, akhirnya terjadi penyimpangan. Ada lagi dengan cara syubhat yang lucu yang mereka katakan, syubhat yang lucu. Baru-baru ada yang mengatakan, kenapa kita berdoa tangan ke atas? Kata dia karena kiblat doa adalah di atas. Kiblat doa adalah di atas. Ini adalah kekonyolan. Meskipun disampaikan oleh sebagian ulama, tapi ulama terkena syubhat. Ya. Kalau kita kembali kepada para salaf, tidak ada seorang pun yang mengatakan kiblat doa adalah langit. Semua kiblat doa ya kiblat solat sama ke Ka'bah. Kiblat doa sama kiblat solat sama-sama ke Ka'bah. Makanya kalau kita berdoa kan kita ayo menghadap kiblat berdoa. Karena kita tahu kiblat doa pun ke Ka'bah. Ini pertama. Tidak ada yang mengatakan, salaf mengatakan kiblat doa ke langit. Ini yang pertama. Yang kedua namanya kiblat itu mastaqbala bihi, suatu yang dihadapkan. Namanya kiblat itu kita menghadapkan tubuh kita, ya, kita menghadapkan wajah kita. Makanya kita menghadap kiblat. Nah, kalau kita menjadikan langit sebagai kiblat, berdoa harusnya kita begini tidur, menghadap ya Allah gitu. Semua wajah kita ke langit, badan kita ke langit, makanya kita menjadikan langit sebagai kiblat. Tapi kenyataannya dia begini. Ini bantahan kedua.
Bantahan ketiga, namanya kiblat itu bisa berubah. Bukankah dahulu Nabi menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, kemudian dirubah ke Ka'bah? Kiblat bisa dirubah. Sementara kita berdoa langit di atas, Allah di atas tidak pernah berubah. Selalu. Yang keempat, ketika seorang berdoa menghadap kiblat di Ka'bah, dia tidak sedang mencari Allah di situ, hatinya tetap Allah di atas. Dia tidak sedang mencari Allah di situ, tapi dia hatinya Allah di atas. Jadi kiblat Ka'bah itu kita hanya sekedar untuk bisa fokus semua orang bersatu salat ke arah situ. Tapi hati kita tidak meyakini, tidak ada seorang muslim mengatakan Tuhan di Ka'bah situ, enggak. Ya. Beda ketika seorang, ya, karena ketika berdoa hatinya mencari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka lagi, Ustaz, bukankah ketika kita sujud Allah tidak di situ? Ya, memang karena kita sedang sujud, bukan kita yakini Allah di tanah. Bukankah para penyembah matahari mereka sujud kepada matahari? Apakah mereka meyakini matahari di jidat mereka? Tidak. Matahari di langit tapi mereka sujud sebagai bentuk pengagungan. Tapi hatinya kemana? Ke matahari, para penyembah matahari. Sama dengan kita, ketika kita sujud, kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kepala kita di jidat kita di tanah, tapi hati kita Allah di atas. Ya. Intinya ikhwan, saya katakan bahwasanya lebih selamat kita mengikuti dalil, lebih selamat kita mengikuti manhajus salaf. Alhamdulillah, akidah yang kita perjuangkan adalah akidah para salafus saleh. Makanya mereka tidak berani mengatakan ini akidah salaf. Kalau kita berani, kita bilang ini akidah salaf. Kita punya pertanggungjawaban. Saya bisa buktikan buku-buku saya bahwa ini semua pernyataan para salaf. Mereka tidak berani mengatakan akidah kami akidah salafi juga. Enggak berani karena mereka tahu akidah mereka bukan akidah salafi. Ya. Ya silakan mereka punya akidah mau imam ini, mau imam anu, imam Maturidi, imam Abdul Hasan, terserah. Kita akidahnya alhamdulillah akidah salaf. Demikian kira-kira para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Ini tentunya pembahasan yang sangat ringkas, contoh-contoh syubhat yang simple. Semoga bisa dianalogikakan untuk kita bantah syubhat-syubhat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.